Terima kasih Anda masih bersama kami. Rumah pelaku pembunuhan sekeluarga di Penajam Pasar Utara dirobohkan. Rasa trauma yang dirasakan warga menjadi alasannya. Sebanyak 3 bangunan, yakni 2 rumah serta sebuah bengkel diratakan dengan tanah atas kesepakatan bersama dengan keluarga pelaku. Penjabat Bupati Penajam Pasar Utara memastikan pembongkaran atas kesepakatan dan tak ada masalah berkelanjutan dengan keluarga pelaku. Traumatik daripada orang yang ada di sana karena menyaksikan sehingga ke mereka itu karena keluarga diamankan di Polres, nah disampaikan sana berembuk sehingga ada dikasih kesepakatan keluarga keluarga pelaku mereka dengan rela menyatakan mereka meninggalkan tempat itu, barang-barangnya dikemas tapi tempatnya itu mereka silakan diratakan supaya menghilangkan traumatik daripada masyarakat di sana. Jadi nggak ada unsur dari keluarga korban maupun keluarga pelaku, tidak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Sebelumnya, saudara, pembunuhan sadis oleh siswa SMK ini terjadi pada Selasa 6 Februari 2024 lalu. Satu keluarga terdiri dari 3 anak dan suami istri ditemukan tewas mengenaskan penuh luka bacok. Terjadi sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian tengah, kelima jenazah korban ditemukan tergeletak bersimbah darah. Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara pun langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung untuk menjalani otopsi. Pembunuhan ini cepat terkuak usai pelaku yang awalnya beralibi menjadi saksi utama akhirnya mengakui perbuatannya. Bapak, ibu, dan 3 orang anak. Dari hasil penyelidikan kami yang awalnya dia memberikan keterangan sebagai saksi, dari hasil keterangan saksi tersebut ada indikasi dia tidak memberikan keterangan sebenarnya, kemudian kita lidik ternyata dialah pelakunya. Ada berapa orang pelaku? Pelaku ada 1 orang. Inisial dan? Inisial J. Usia? Usia 16 tahun lebih, masih di bawah umur, masih kelas 3 SMA. Nasib pilu yang dialami satu keluarga asal desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Penajam Pasar Utara menjadi sorotan warga. Keceriaan keluarga yang terlihat dalam sebuah foto ini kini hanya tinggal kenangan. Diunggah di media sosial korban, sang ibu pada akhir Januari 2024 lalu tak pernah jadi firasat jika momen ini menjadi yang terakhir kalinya. Barang-barang yang berserakan serta rumah milik korban yang ditinggal menjadi saksi bisu. Rasa trauma membekas di hati warga. Pasalnya, seorang balita yang masih berusia 2,5 tahun tak luput dari aksi sadis pelaku. Saudara, satu keluarga yang menjadi korban pembunuhan oleh seorang pelajar SMK di Kabupaten Penajam Pasar Utara telah dimakamkan. Para korban dimakamkan secara bersamaan dalam satu liang lahat. Dihadiri oleh puluhan warga, suasana pemakaman keluarga korban pembunuhan ini diliputi duka yang mendalam. Di sisi lain, tersangka pun terus menjalani pemeriksaan hingga akhirnya terungkap sejumlah fakta baru di balik pembunuhan ini. Nyatanya, saudara, saat aksi sadis pembunuhan satu keluarga dilakukan, pelaku dalam kondisi mabuk. Polisi mengungkapkan remaja yang berusia 16 tahun ini terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya. Setelah pesta minuman keras ini, sekitar pukul 11:30 malam waktu Indonesia Tengah, tersangka pulang ke rumah. Dan dari sinilah kemudian niatan untuk melakukan pembunuhan muncul. Dengan mempersenjatai diri sebuah parang sepanjang 60 cm, pelaku datang ke rumah korban. Dalam aksinya, saudara, pelaku pertama kali membacok sang ayah, kemudian menghabisi nyawa istri dan 2 anak di dalam kamar. Tak sampai di sini, pelaku juga masuk ke dalam kamar anak pertama korban untuk beraksi. Siasat busuk pun muncul dan pelaku sengaja membuat laporan palsu. Ia mengaku menjadi saksi atas kasus pembunuhan ini kepada kakak dan ketua RT setempat. Namun kesaksian palsu yang diberikan kepada polisi sangat berbeda dengan hasil olah tempat kejadian perkara. Dan karena curiga, polisi akhirnya mencecar pelaku hingga akhirnya berhasil membongkar kasus pembunuhan ini.
Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi tak hanya berhasil membongkar kasus pembunuhan satu keluarga di Penajam Pasar Utara, namun fakta baru juga ditemukan berdasarkan hasil otopsi. Pelaku tak hanya membunuh para korban, melainkan juga sempat melakukan kekerasan seksual terhadap ibu dan anak pertamanya yang usianya baru 15 tahun. Ironisnya, kekerasan seksual ini dilakukan usai pembunuhan terjadi. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga ini ada hubungannya dengan motif asmara. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku pernah berusaha menjalin hubungan dengan anak pertama korban. Namun hubungan ini tak direstui oleh keluarga korban hingga akhirnya cinta pelaku bertepuk sebelah tangan. Jadi ada motif yang lain yaitu motif pemerkosaan. Niat itu muncul setelah kembali ke rumah dan ditujukan kepada sasarannya adalah korban. Antara pelaku dan korban ini pernah ada hubungan. Namun hubungannya kayaknya bertepuk sebelah tangan. Dari pihak perempuannya kurang menanggapi, tapi dari pihak laki-lakinya ini terlalu berharap. Saudara, polisi telah menggelar rekonstruksi secara tertutup selama 4 jam di Mako Polres Penajam Pasar Utara. Ada sekitar 56 adegan diperagakan tersangka sesuai dengan hasil penyidikan. Tim penyidik bersama tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Penajam Pasar Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Pasar Utara, serta kuasa hukum korban dan pelaku mengikuti rekonstruksi ini. Dari hasil rekonstruksi diketahui jika korban dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang lebih dari 1 kali. Dan sementara itu, saudara, saat proses rekonstruksi berlangsung, polisi juga kembali menemukan fakta baru. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa tersangka sempat berupaya menghilangkan barang bukti dengan cara merusak ponsel korban menggunakan parang lalu dibuang ke selokan. Perlu diketahui bahwa usai membunuh korban, tersangka juga sempat mengambil ponsel serta uang korban. Dan untuk menghilangkan jejak, tersangka bahkan mencuci parang yang digunakan untuk menghabisi korban. Namun upaya ini gagal karena berhasil diendus oleh polisi. Ada 56 adegan, korban pun mohon maaf juga banyak, ada 5. Sehingga kita lakukan per item detail, kita upayakan sangat-sangat mendetail. Sehingga benar-benar perkara ini, apa yang dia disampaikan di berita acara pemeriksaan, apa yang kami dapat dari para saksi, apa yang kami dapat dari olah TKP, ini akan tergambarkan benar-benar di saat rekonstruksi. Korban itu berapa direka dengan si pelaku membakar? Rata-rata lebih dari sekali ya. Saudara, saat ini polisi masih terus memproses kasus pembunuhan satu keluarga hingga tuntas. 5 saksi sudah diperiksa dan hasil visum dari 5 orang korban masih ditunggu untuk melengkapi berkas acara. Bagi tersangka, pemeriksaan kejiwaan akan dilakukan untuk memastikan kondisinya. Kerabat korban meminta agar tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Sementara warga kini berharap bahwa peristiwa serupa tak kembali terulang.